Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bayan jumlah mimkani ahlak sallallahu alaihi wasallam allati jama'u ba'dal ulama wal taqataha minal ahbar. Faqala kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nasi wa asja'an nasi wa adalan nasi wa afan nasi lam tamassa yadahu qattu yada imra'atin la yamliku raqqaha aw ismata nikahiha aw takuna data mahramin minhu wa kana ashan nasi la yabitu indahu dinarun wala dirhamun wa in fadla syai'un wa lam yajid man ya'tihi wa faja'ahu al-lailu lam ya'wi ila manzilihi hatta yatabarra'a minhu ila man yahtaju ilaihi wa la ya'khudhu mimma atahu Allah illa ku ta'amihi faqat bin aisir ma yajidu minat tamri wasya'ir wa yada'u sa'iradalika fi sabilillah la yus'alu syai'an illa atahu summa ya'udu ala qauti an rubbama ihtijah qabla inqada il'ami in lam ya'tihi syai'un wa kana yahsafun na'lu wa yarka'u sawba wa yahdamu fi mihnatin ahlihi wa yaqta'ul lahmi ma'ahun wa kana asad dan nasi hayaun la yasbitu basaruhu fi wajhi ahadin wa yajibu da'watal abadi wal hari wa yuqabalul hadiyata walau annaha jar'atun labanin aw fahdu arnab wa yakfa'u 'alaiha wa yukafi'u 'alaiha wa ya'kulahu wa la ya'kulu sadaqah wa la yastaghfiru an ijabatil amati wal masakin. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Terangan tentang sejumlah daripada akhlak baik baginda Nabi Muhammad SAW yang telah dikumpulkan oleh para ulama dan diambil daripada hadis-hadis ataupun kabar-kabar. Maka baginda Nabi Muhammad SAW adalah ahlaman nas, paling sabarnya orang. Sabarnya baginda Nabi Muhammad itu bukan berarti baginda Nabi Muhammad SAW itu jika diganggu dia takut, enggak. Tapi memang sabarnya baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah kesabaran yang memang perangai Rasulullah. Makanya itu di sini dikatakan wa asya'an nas, dan paling beraninya orang. Paling pemberaninya orang baginda Nabi Muhammad. Ada orang yang dia sabar mungkin karena dia takut. Tapi enggak, baginda Nabi Muhammad sabar memang sifatnya sabar. Tidak ingin berselisih. Wa kana yasqut idza kana fi haqqihi wa sababihi. Kalau diganggu Nabi Muhammad itu dia akan diam kalau itu adalah menyangkut tentang baginda Nabi Muhammad. Tapi apabila menyangkut tentang agama Allah, tentang syariat Allah, wa idza udhi'a haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabihi. Maka apabila diganggu itu agamanya Allah, diotak-atik agamanya Allah, syariatnya Allah, maka tidak ada yang lebih berani, lebih baginda Nabi Muhammad. Asya'an nas, paling beraninya, pemberaninya manusia adalah baginda Nabi Muhammad. Berani bukan berarti enggak adil. Wa'adalan nas, dan paling adilnya orang adalah Rasulullah. Wa'afan nas, orang yang paling tinggi derajatnya adalah Rasulullah. Tinggi harga dirinya adalah baginda Nabi Muhammad.
lam tamassa yaduhu qad, tidak terpegang tangannya sama sekali, yada imra'atin, tangannya seorang perempuan, wala yamliku riqaha, la yamliku raqaha, yang tidak ada kaitannya, entah itu budaknya ataupun istri pernikahannya atau yang mahram. Tangannya Rasulullah SAW tidak pernah memegang selain itu. Tersentuh dengan orang yang bukan mahramnya itu nggak pernah Rasulullah SAW. Makanya itu kita jaga-jaga kalau hari Lebaran itu ya, minal aidin wal faidin, ya sudah, antum sudah pernah hadir majelis ya. Kalau misalnya bukan mahram ya jangan dikasih ya. Misanan sama saja, misanan bukan mahram ya. Sepupu itu bukan mahram, maka bagaimana, cukup tuh dungaren kata nanti ada yang ngomong gitu, dungaren tahun wingi ngene rek saiki ngene-ngenean ya, tahun wingi aku gak ngerti saja, aku ngerti. Itu Allah lebih senang itu. Alhamdulillah, ternyata apa yang saya ajarkan Rasulullah senang, apa yang saya ajarkan diamalkan. Oh, senang baginda Nabi Muhammad. Saya suka Rasulullah, suka Allah Subhanahu wa taala. Nanti akhirnya dia terbiasa, dia paham apa maksudnya. Ya, sepupu kita yang perempuan itu, oh maksudnya ini enggak mahram, kok batal wudu. Oh maksudnya itu, oh berarti ini. Nanti dia juga memahami. Ya, lama-lama paham sudah, jadi kebiasaan yang baik. Ya kita dulu gitu, sama sepupu yang agak tua gitu, salaman itu sambung tangan ya. Tapi begitu kita sudah paham, taklim, alhamdulillah, syukurillah. Bahkan yang tua-tua pun seperti apa, istrinya paman kan nggak mahram. Dulu cium tangan, sekarang enggak. Loh, dulu cium tangan kok sekarang enggak? Ya ngomong, biyen cilik, si bodoh, saya kira alhamdulillah sepaham. Itu. Dan itu lebih, langsung dia bahkan menghargai kita. Wa kana asqan nas, Rasulullah SAW paling dermawan. La yabitu indahu dinarun wala dirham. Rasulullah SAW itu tidur tidak pernah di samping Rasulullah ada uang dinar ataupun dirham. Apabila ada lebih daripada harta tersebut, Rasulullah SAW akan berikan kepada orang. Tapi kalau misalnya nggak ada, maka Rasulullah SAW ketika ada orang datang, Rasulullah SAW berusaha untuk memberi. Ya apa caranya? Lam ya'wi ila manzilihi, tidak ada yang bernaung di rumahnya hatta yatabarra' minhu ila man yahtaj ilaihi, kecuali dia lepaskan sampai siapa yang membutuhkannya. Artinya gini, pernah Rasulullah SAW datang ya, seorang tamu. Ini ada acara ya. Pernah ada yang datang Rasulullah SAW, tamu. Tidak bisa, oleh Rasulullah SAW nggak bisa ditampung. Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang mau menerima tamu saya, kata Rasulullah. Siapa yang mau menerima tamu saya? Satu orang, dia nggak punya apa-apa, ngangkat tangan, saya ya Rasulullah ya. Akhirnya dia silakan, tamunya disuruh tinggal di tempatnya sahabat tadi. Nggak taunya sahabat tadi pulang ngomong, ada makanan nggak ada. Lu bingung dia. Iki tamu ini apa dikasih ngopo? Mau dikasih makanan apa ini? Dijamu apa ini? Akhirnya kata orang tersebut, gini aja, ada makanan nggak? Ada, makanan buat anak-anak katanya. Buat anak-anak, iya. Ya sudah, gini aja. Di makanan tersebut dimasak. Lalu kemudian nanti ketika waktunya malam, makan malam itu lampunya matikan. Ya, lampunya matikan. Oh ya kan, kata istri. Begitu sudah siap makanan dikasihkan ini, tak lampu dimatikan, plak. Sengaja dimatikan. Nah, dia nggak tahu tamu itu kalau lampunya mungkin dia anggap sama tamu tadi minyaknya habis atau apa. Ini sudah. Tamu tadi makan, sedangkan yang lain istri sama suami tadi itu ngunyah. Seakan-akan makan juga. Tamunya selesai semuanya ya, diangkat makanannya, tidur semuanya.
Si anak tadi ya sudah ditidurkan. Pagi-pagi balik selesai, yang penting sudah nyambut tamunya Rasulullah tadi. Begitu balik Rasulullah SAW senyum-senyum. Lalu dikatakan, Innallaha ajaballah an sani'ikuma al-barihah. Allah kagum dengan apa yang kalian perbuat tadi malam. Gak ada yang tahu padahal. Rasulullah SAW langsung bongkar. Allah kagum dengan apa yang kalian lakukan tadi malam. Makanya di situ lalu kemudian turun ayat juga, salah satu daripada asbabun nuzul, penyebab turunnya ayat, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mementingkan kepada orang lain walaupun dirinya sendiri masih memerlukan. Wala ya'khud mimma atahu Allah illa quta'amihi faqat. Tidak mengambil Rasulullah SAW apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kecuali apa yang dia perlukan untuk makanannya sendiri, untuk keperluan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu kurang ngopor. Tadi turun malaikat Jibril ngomong, ya Rasulullah, kalau mau Uhud ini akan kita jadikan emas buat antum, buat engkau ya Rasulullah. Rasulullah ngomong, oh enggak perlu. Kalau kita sejak kali ngomong nggak perlu kan? Oh iya, sing akeh ya bisa. Tapi Rasulullah SAW itu luar biasa. Nggak mau kan nanti ketika suatu saat umatnya itu beralasan bahwasanya iya Rasulullah suge enak ibadahi. Nggak mau, makanya ditunjukkan Rasulullah SAW itu ditunjukkan bahwasanya beliau itu dalam keadaan seperti ini, itu pilihannya Rasulullah. Rasulullah SAW yang milih, bukan memang keterpaksaan. Oh Rasulullah itu memang gak ada rezeki ini, enggak. Dikasih pilihan. Dan pilihan Rasulullah SAW itu apa? Ashbi'u yauman wa aju'u yauman. Wa ashkurullah idha syabi'tu wa asbur idha ju'tu. Kalau saya yang dipilih Rasulullah, saya lapar sehari, kenyang sehari. Ketika lapar saya bersabar, dan ketika saya kenyang saya bersyukur. Untuk pilihannya Rasulullah itu ajaran, diajarkan untuk kita. Nah puasa ini, makanya puasa itu adalah as-sabr, kesabaran. Ya, nah kata Rasulullah SAW, andaikan dipilihkan makanan yang banyak, Rasulullah SAW yang milih yang apa, yang seadanya. Tidak ngambil untuk disimpan. Min aisiri ma yajidu bil tamar wa syair. Wa yada'u sa'iri dzalika fi sabilillah. Yang diambil oleh Rasulullah SAW itu yang paling enteng, yang paling ringan, yang enggak soro, yang enggak abot. Yang diambil Rasulullah SAW itu kurma dan gandum. Lalu kemudian seluruhnya, sisanya diberikan di jalan Allah. La yus'al syai'an illa a'tah. Rasulullah SAW tidak diminta sesuatu kecuali langsung diberikan oleh Rasulullah. Sampai ada satu orang ulama mencontoh Rasulullah SAW seperti itu. Enggak minta apapun seseorang kecuali diberikan. Nah zaman saya ini diganyang. Kata aneh api. Tadi malam aja cincin ini siapa senjalui. Hah? Iya. Rek ojo rek iki ora dikai sisan rek. Bagus Ustaz, ya sing kena kono. Di sini batu repot. Jadi seperti itu. Rasulullah SAW itu, ya Rasulullah ini bagus. Mau. Coba bayangkan kambing pusat kecamatan. Ya. Satu kelurahan lah anggap seperti itu. Baina jabalain, di antara dua bukit lembah itu kambing banyak. Datang satu orang, akeh kambing ini. Kata Rasulullah SAW, kenapa? Heran kamu, kaget kamu. Iya, mau kata Rasulullah. Punya siapa ini? Punya saya, mau. Oh ya gak apa-apa, mau kalau saya dikasih. Ya sudah, ambil semuanya ini. Semuanya? Iya. Tanya, kamu siapa? Saya Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad bin Abdullah. Oh, yang kata orang-orang itu nabi itu ya kamu itu. Iya. Allah, ya sudah saya masuk Islam aja kalau gitu.
Bukan karena senang dikasih kambingnya, enggak, karena sifatnya seperti itu. Makanya ketika begitu dapat kambing itu dibawa pulang, kambing yang segitu banyaknya itu, kampung itu jadi kampung kambing. Seorang uangnya kalah kambing. Ya. Nah itu sampai akhirnya orang tadi itu ngomong sama orang warganya, sukunya itu mengatakan, ya ayuhan nas ati' Muhammadan fa innahu yu'ti ata'an ma yakhaful faqah. Wahai orang-orang, katanya, taati Muhammad karena Muhammad itu memberikan pemberian yang gak takut sama sekali melarat, gak takut miskin. Itu baginda Nabi Muhammad. Dapat emas banyak Rasulullah SAW. Gak taunya pamannya Rasulullah Abbas datang. Ya Rasulullah, saya minta bagiannya. Bentar Abbas, mau ambil sesanggupmu untuk bawanya. Sesanggup saya Rasulullah, iya. Dikowakan-akan. Itu kantong full, penuh. Kalau ambilku sampai diangkat itu tewek tengah. Nah, lalu ngomong sama satu orang, bantu. Apa? Kata Rasulullah, nggak boleh. Saya bilang kamu angkat sendiri, semampumu, bukan nyuruh orang. Sampai utang-utang dalan itu emas itu. Dan nggak tergerak sama sekali, kayak nggak apa hatinya Rasulullah ini ya, luar biasa. Kita orang itu kadang-kadang antara dua oh iya eman ini coba tak tukang kopi ya. Waduh eman coba nih. Oh masih ada walaupun itu mungkin berapa yang kita keluarkan, tapi Rasulullah SAW metu kabeh keluar semuanya tapi nggak ada beban gitu. Nah itu luar biasa. Mudah-mudahan diberi hati seperti hatinya Rasulullah. Amin. Ya. ثم يعود على قضي عامه فيثير منه حتى أنه ربما احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأتيه شيء. Sampai kadang-kadang Rasulullah SAW itu ngambil untuk keperluannya. Nggak tahunya keperluan itu ada orang minta dikasih sama Rasulullah SAW. Lalu kemudian tersisa ini sisian ini. Ya, begitu habis Rasulullah SAW biasa. Biasa. Terus pokoknya jangan sampai Rasulullah SAW itu dimintai kecuali pasti diberi. Walaupun Rasulullah SAW nggak makan. Kadang-kadang Rasulullah SAW salat Allahu Akbar, yes, Allahu Akbar rukuk itu ada suara gesekan krek gitu. Selesai sholat kaget, ya Rasulullah ada apa ini kok suara apa? Oh iya ini diangkat, ternyata apa diganjel batu diganjel sini oleh Rasulullah. Supaya apa? Supaya enggak lapar. Subhanallah ya. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Wa kana yakhsifu na'al. Rasulullah SAW itu memperbaiki sandalnya Dewi. Memperbaiki sandal. Wa yarga'u thawb. Dan juga menambal pakaian. Wa yakhdu min mihnati ahli. Membantu kerjaan keluarganya. Itu baginda Nabi Muhammad. Sampai Rasulullah SAW itu pernah saking membantu keluarganya itu saking tawaduknya baginda Nabi Muhammad itu pakaiannya itu tambal-tambalan banyak. Jadi sahabat itu minder dewi, kali kelambi koto api itu nggak enak dewi, nggak enak sendiri. Karena melihat Rasulullah SAW bajunya seperti itu. Tapi kadang-kadang Rasulullah SAW bajunya bagus, paling bagus di antara para sahabat. Dan Rasulullah SAW yuhibbu an yatajammal, senang berpakaian yang bagus itu Rasulullah SAW. Tapi kalau ada pakaian yang perlu ditempel, dijahit sendiri oleh Rasulullah. Pernah Rasulullah SAW itu menjahitkan bajunya, jubah atau gamisnya kepada satu orang Yahudi. Lalu sampai dekat hari Lebaran atau apa gitu Rasulullah SAW ngomong, ajilu alayya fa inni uhibbu an atajammala amama ashabi. Kata Rasulullah SAW, ayo cepet no. Saya karena apa? Karena saya pingin berpakaian bagus di hadapan para sahabat-sahabatku. Rasulullah SAW datang itu pas jalan ada genangan air itu Rasulullah SAW datangnya sebenarnya diperbaiki anunya. Itu sunnah. Kalau antum misalnya turun mau ke masjid atau musola, antum harus pian titik lah. Itu bagus sunnah Rasulullah SAW gitu. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Supaya saya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Rasulullah SWT itu senang ganteng, ketampanan, kerapian dan menyukai yang rapi-rapi. Itu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab itu waktu Fathul Mesir, ya, memerangi Mesir, bukan perang sebenarnya, masuk ke kota Mesir itu, mereka itu menyerah dengan sendirinya. Nah, akhirnya Sayyidina Umar dianjurkan sama Abdullah bin Amr atau siapa itu, untuk memakai baju yang bagus karena ini mau ketemu Raja Mesir. Ya Amirul Mukminin, jangan sampai nanti mandang sebelah, pakai pakaian ini aja, ini pakaian yang bagus, kasih pakaian bagus. Begitu tangannya masuk itu, dilihat oleh Sayyidina Umar, nangis Sayyidina Umar, lalu dia keluarkan itu baju. Bingung sahabat tadi itu, ya Amirul Mukminin, kenapa dilepas? Kata Sayyidina Umar, aku teringat pakaian daripada Rasulku, kekasihku Muhammad. Wallah, apa namanya? Innallaha azza al-Islam, bahasanya itu sesungguhnya kita azzanallah bil Islam. Inna a'azzanallah bil Islam. Kita ini dimuliakan sama Allah itu dengan agama Islam, bukan dengan pakaian dan itu. Wa mahmat takhadna ghaira dzalik, dan selama kita mengambil selain Islam, adzallanallah, kita akan dihinakan oleh Allah. Di Surabaya waktu dulu itu lingkungan yang paling kuat Islamnya itu daerah Ampel. Kiai Hasan Kipu, terus Kiai Haji Mas Mansur, itu kan ada di Ampel semuanya itu. Ada berapa orang itu, ulama-ulama, para habaibnya dan lain sebagainya. Itu Islamnya Ampel itu kuat. Saking kuatnya itu Belanda itu ada cerita sejarahnya masuk ke dalam kawasan Ampel. Mentok itu nang Kalimangan, nanti mentoknya itu di Jembatan Merah. Kembang Jepun, Jembatan Merah itu mentok di situ. Tidak berani lewat situ. Kenapa? Karena kekuatannya Islam di situ tuh kumpul. Orang-orang Islamnya itu luar biasa. Ngutik, ibaratnya kan ngutik, kamu jual saya beli, gitu. Itu. Makanya itu seperti itu. Kita itu dimuliakannya sama Islam. Dan Al-Quran sudah mengatakan, ya, orang-orang yang seperti ini dianggap sama sesamanya ini hina. Tapi dianggap sama orang-orang musuhnya Allah, mereka itu adalah mulia. Jangan diganggu. Rasulullah SAW itu ketika zaman-zaman setelah wafatnya Rasulullah SAW, itu zaman itu sahabat kan melakukan ghazah, perjalanan perang, Fathul Amsar, membuka kota-kota, negara-negara. Nah, di antara negara itu kalau nggak salah Romawi atau negara Persia atau negara apa gitu, itu minta bantuan kerajaan yang kala itu paling kuat dan paling banyak pasukannya. Apa itu? Meminta bantuan dinasti di Cina. Kekaisaran Cina, berangkat beberapa utusan. Sampai di kekaisaran Cina terus ngomong. Kata kekaisaran Cina dikasih hadiah ini itu, terus dibilang, apa yang kalian inginkan? Kami ingin bantuan. Oh siap, kalau masalah bantuan pasukanku jutaan, pikirnya Kaisar Cina. Lalu dia tanya, musuhmu itu seperti apa? Kamu harus ngomong sejujurnya, musuhmu seperti apa? Dia ngomong. Ternyata yang disebutkan itu sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Dan sahabat itu melakukan itu. Qawwamu bil-lail, sawwamu bin-nahar, fursanu fil maidan, ini itu. Ya, disebutkan sifatnya itu. Kalau malam hari qawwam, mereka itu ahli ibadah, tahajud dan qiyamul lail. Kalau siangnya itu mereka puasa. Sebagian memang puasa itu bukan karena memang pengen puasa, enggak, tapi karena memang ya enggak ada panganan, tapi masa opo wis poso wae sekalian. Terus kemudian mereka itu saling mementingkan saudaranya, saling ini itu. Ditelok dirungokno sama Kaisar Cina. Selesai ya. Balik no hadiah. Loh kenapa? Percuma.
kalau saya kirim pasukan yang awalnya di tempatmu dan akhir barisan terakhirnya itu di tempat saya ngadohi, kami belum tentu menang melawan mereka. Kami belum tentu menang melawan mereka. Itu sampai Kaisar Cina mengatakan seperti itu. Jaraknya berapa ribu kilometer. Kaisar itu tetap ngomong, kami belum tentu menang sama mereka. Sudahlah. Akhirnya orang-orang itu pulang terpaksa menyerah dan bayar jizyah, bayar pajak kepada umat Islam. Itu. Nah, ini mudah-mudahan Allah kembalikan sifat-sifat tersebut kepada kita semuanya. Nah, lalu kemudian wa yaqta'ul laham, dan memotongi laham, daging bersama mereka, perempuan-perempuan keluarga Rasulullah. Melok-melok apa jadinya? Ngerewangi Rasulullah SAW. Ya jangan sampai itu kerjaan wedok, jangan. Itu bukan, itu Rasulullah SAW nggak melakukan seperti itu. Paling enggak, masya Allah, semangatnya ya. Ngetok-ngetok laham, ngetok-ngetok daging, ngetok-ngetok motong-motong bawang atau apa. Masya Allah, semangat. Ini katakan masakannya enak. Itu nyeneng no. Bawang mana? Ini sudah enak kabeh. Mudah-mudahan bisa memiliki sifat seperti itu ya. Wa kana asyadun nasi hayaan, Rasulullah SAW itu pemalu sekali. Wala yathbut basaruhu fi wajhin ahad, dan tidak pernah Rasulullah SAW melihat itu panjang ditelok ini terus. Siapapun dia, pasti Rasulullah SAW tak pernah mandang itu kenceng. Kalau zaman sekarang kan tak ngomong itu delok terus aku. Tapi Rasulullah SAW itu melihat, nggak langsung gitu terus. Ono delok itu terus. Oh, perhatian, enggak ada perhatian delok ketekmu. Wa yajibu da'watal 'abd wal hur. Rasulullah SAW itu selalu menjawab undangannya, walaupun yang undang itu budak ataupun orang merdeka. Dan Rasulullah seperti itu. Wa yajibu da'wata itu di dalam Maulid itu. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Rasulullah kalau diundang nek delok wong miskin itu cepat. Dibandingkan diundang dengan yang lain itu masih iya. Tapi kalau orang miskin, ya Rasulullah saya sekarang cepat Rasulullah. Ya ayo. Itu Rasulullah. Ada kita orang kan kadang-kadang ya suka ngono ya, apalagi ada orang yang ya kadang-kadang dititeni ya. Zaman saya kadang-kadang ya ono penceramah ustadz ngono. Mudah-mudahan saya enggak gitu ya Rob. Ya. Iku niteni. Iki bentang undang aku amplop titik tak titeni. Undang meneh enggak. Enggak diterima. Ya. Alhamdulillah. Rasulullah SAW itu datang ya pasrah datang gitu. Kalau dikasih alhamdulillah syukurillah, kalau enggak dikasih ya sudah Allah yang ngasih. Dan apa yang diberi Allah lebih besar. Itu luar biasa Rasulullah. Ya. Allah. Wa yaqbalul hadiyah, menerima hadiah baginda Nabi Muhammad. Kasih hadiah diterima sama Rasulullah. Walau anna hajar adulaban, walaupun yang diberikan itu cuma segelas daripada susu, diterima oleh Rasulullah. Au fakhat arnab, ataupun dikasih sampil kambing, sampil kelinci. Ya Rasulullah, saya punya ini, ya Rasulullah potong ke telak. Sampil kelinci gede sandi sih. Hah? Sandi sih. Gedean iki, gedean nate iki paling ya. Nek kelinci-kelinci, kelinci liar memang besar segini. Saya pernah makan kelinci segini, liar, dan pasir waktu di Hadramut. Gede. Gendongku mantep. Ya, paling sak paha ayam ngono ya kalau misalnya kelinci. Bayangkan Rasulullah dikasih paha ayam. Nah, zaman saiki ya memang ya ojo sampai kono ono kiaimu, ustadzmu pakai ini ada paha ayam. Ya kebangetan iki berarti sing kebangetan kon. Ngono kate ngomong, enggak diterima, enggak di Rasulullah itu. Sing salah kon ngawur iki zaman saiki kok ngekeki paha ayam. Ya sing lebih apa namanya?
Pantes lah, yang layak ya. Saya pernah nyinggung satu kelompok orang gara-gara ustadznya itu dia punya ustadznya itu baik, pasti ben undangan itu di apa diajak terus ya. Tapi ustadznya itu sepeda motor gak duwe, tapi ustadz itu luar biasa, dia datang pakai ongkos sendiri, numpak beca. Sik durunge naik grab ini tidak ono ya. Ini Grab Gojek itu adanya tahun berapa? Hah? Iya 2013an, tahun itu. Karena saya bilang kebacut kon kabeh. Mereka alasannya baik baik orang ini ya. Ustadz ini baik. Nah, warai ustadz itu baik, sih enggak baik kon. Ya enggak baik itu kalian semuanya. Lu kok bisa? Iya. Ustadznya diundang itu sampai 10 kilo ya teko. Numpak len, dia kebayang dah. Numpak len. Kon patungan, sing ngundang ini bukan orang enggak punya, orang punya. Sosolen katik mobil lah. Iki ustadz regano hormati. Numpak len. Kadang numpak taksi. Ustadz nanti datangnya numpak taksi aja ya, nanti saya bayari taksinya. Masih mbok bayari. Akhirnya dibelikan sepeda motor. Sepeda motor pertama dibelikan paling murah meneh. Paling murah yang saya lihat ini gampang rusak sepeda motor itu. Apa sepeda motor apa jenisnya? Spesi itu saya ngelihatnya nggak tega kadang-kadang. Walaupun ya mungkin dikasih baru ya dia. Cuman ini kan sing liya-liya numpak sepeda motor itu api-api. Iki kayak gini. Saya tidak tega. Itu kata bilang kalian ini kebangetan. Nemen kan saya. Nemen. Ojo ngono lah. Antum kasih dia hadiah atau kasih itu, atau enggak patungan lah. Kasih hadiah bareng. Itu untuk membantu dia. Mbak hari Ustadz pindah ke Surabaya. Tak kuat model itu. Dan yang subhanallah begitu pindah dari Surabaya enak, mak hidupnya tenang, enak kan. Allah. Artinya ya pantas lah, ya pantas. Wa yukafi'u 'alaiha Rasulullah SAW. Kalau ada orang ngasih hadiah Rasulullah SAW balas hadiah itu. Wa ya'kulul hadiah, dikasih hadiah dibalik. Wala ya'kulu sedekah, dan Rasulullah SAW tidak makan sedekah. Dikasih sedekah enggak diwangan. Wala yastakbir, dan tidak menerima sedekah Rasulullah SAW. Wala yastakbir an ijabatil amati wal miskin, dan tidak sombong ketika membalas daripada membalas kebaikan-kebaikan daripada orang-orang budak ataupun orang miskin. Itu baginda Nabi Muhammad. Rasulullah SAW itu sampai kadang-kadang saking anunya ya, keajaibannya baginda Nabi Muhammad, mukjizatnya Rasul, keistimewaan Rasulullah itu Rasulullah SAW kadang-kadang kalau dilihat sama orang yang kaya-kaya itu sungkan dewi mereka, orang kaya. Tapi kalau dilihat sama orang-orang yang du'afa, orang yang lemah, itu mereka itu melihat Rasulullah SAW itu kayak bapak dewi, kayak anak dewi. Sampai ada nenek-nenek itu begitu ngeliat Rasulullah SAW diparani digandeng cekelan. Ya Rasulullah melok. Ya enggak dijual sampai Rasulullah SAW melok. Ya. Ambil orang nenek-nenek tadi melok Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kadang-kadang dia dipencoloti ya arek cilik-cilik. Mudah enggak ngamuk. Aku bawa pencol tak banting kan. Itu Rasulullah SAW. Luar biasa baginda Nabi Muhammad itu ya. Sampai orang itu ngelihat, ini ya Rasulullah. Itu luar biasa baginda Nabi Muhammad. Ini mudah-mudahan ditambahkan cinta sama Rasulullah ya. Rasulullah SAW dalam hatiku, Masya Allah. Ojo nang surga, duniamu sudah di surga. Wallahu ta'ala alam. Ini tadi macet, saya ngisi di Masjid Serang. Ya. Berusaha saya, iya. Danaker ya macet.
Dana Karya macet. Saya biasanya lewat Dana Karya. Kalau udah Dana Karya macet, saya melihat Sao Paulo. Saya keluarnya dari Jatisrono ya, Jatipurwo itu ya. Nah, terus tadi saya coba pengen lewat Pegirian. Motong jalan. Tak delok tekan karena tembok macet ya. Tak delok padet iki karena tembok iya cocok macet. Kadang-kadang sudah jalan sampai dekatnya rel itu baru ketok macet ya, kadang-kadang gitu. Lewat Wonokusumo Jaya. Tembus, sudah tembus sekolahan Wonokusumo Jaya metu macet sisan Allah. Selamat di mana? Saya kapan hari waktu acara di sini diantar sama Mas Adi ya. Mas Adi itu lewat apa itu Tenggumung apa itu? Tenggumung keluarnya yang depannya makam ya, jalannya itu, kampungnya. Hah? Depannya kuburan. Iya, keluarnya itu sudah jalan depannya kuburan. Iya, dari situ. Tapi tidak tahu lihat Runo. Kemarin itu aja yang ngasih jalannya Mas Adi. Nek lihat Runo menek malah kesasar kemarin. Sama habis malah tanaman. Alhamdulillah sampai di sini. Sampai di sini alhamdulillah. Al-Fatihah al-Hajj alaihi sallallahu Rasulullah Ghafurur Rahim. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم بما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأهل يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحج دعانا والوفاء بكتاب في للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحبه وصحبه الأبرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة